Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bang Kowi. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran bahasa Indonesia secara virtual kepada kalian semuanya, siswa-siswi yang sekarang sedang berada di rumah aja. Oke. Dan jangan lupa dalam prinsip pembelajarannya Bang Kowi di sini, mereka yang merdeka dalam belajar tidak akan terjajah oleh kebodohan. Jadi buat kalian yang sedang belajar online di channelnya Bang Kowi ini, silakan belajar sebebas mungkin posisinya. Bisa sambil tiduran, bisa sambil rebahan, bisa sambil ngemil, duduk santai, sambil ngerumpi sama teman. Silakan, terserah kalian, asalkan kalian masih bisa memahami materi yang disampaikan. Oke, langsung saja untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kita akan meneruskan di pertemuan kedua ya. Setelah kemarin kita sudah membahas banyak hal tentang bahasa Indonesia, kemudian apa saja unsur yang membangun dalam bahasa itu sendiri. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang paragraf. Nah, paragraf atau yang juga bisa disebut alinea. Oke. Paragraf ini adalah hal yang sangat sering kita jumpai dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Apalagi ini juga pasti akan kita temui di setiap teks yang kita baca ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih paragraf itu? Nah, sudah tahu nggak apa itu paragraf? Kalau kalian mengikuti pembelajaran di pertemuan yang lalu, sudah disinggung sedikit mengenai paragraf ya. Jadi paragraf ini dia lebih tinggi derajatnya daripada kalimat, oke? Jadi kalau kalian sudah tahu kalau paragraf itu lebih tinggi dari kalimat, pasti tahu definisinya, ya kan? Dan sudah pasti definisi dari paragraf adalah kumpulan kalimat, oke? Nah, jadi paragraf itu kumpulan kalimat yang mengandung satu ide pokok. Nah, ini poinnya ya. Dia kumpulan kalimat yang mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Oke. Nah, apa sih baris baru itu kira-kira? Baris baru itu seperti ini. Nah, ini ada contoh. Nah, kalian juga pasti sudah sangat paham sekali ya bagaimana bentuk paragraf. Nah, ini di sini kalau ditanya ada berapa paragraf, kita sudah bisa menjawabnya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini kan sudah namanya baris baru ya. Ada 3 baris baru di sini. Ini adalah paragraf. Dan kalau kita lihat secara detail di dalamnya, masing-masing paragraf ini memiliki beberapa kalimat atau kumpulan kalimat, oke? Nah, bisa dilihat. Ini adalah contoh sederhana dari paragraf, oke? Ada contoh 5 cara membuat kandang ayam sederhana. Pahami langkah dasarnya. Buat kalian yang ingin menjadi apa ya? Menjadi pengusaha untuk merawat ayam gitu ya, untuk membudidayakan ayam, bisa mungkin dibaca teks ini, oke? Tapi kita skip aja ya karena kita membahas di paragrafnya. Oke, lanjut. Nah, di pembelajaran paragraf kita akan mengenal jenis dari paragraf itu sendiri. Jenisnya yang harus kalian kenal di jenjang pendidikan sekolah. Di sini ada 2. Yang pertama jenis secara isi atau bentuk. Yang kedua jenis secara letak ide pokoknya. Oke? Nah, dan untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas jenis paragraf secara isi atau bentuk. Untuk poin 2 secara letak atau ide pokok kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi kita membahas yang poin pertama dulu. Yuk kita masuk di jenis paragraf secara isi. Oke. Ngomong-ngomong jenis paragraf secara isi itu ada berapa sih ya? Kalau kalian pernah mendengar ada istilah paragraf deskripsi, persuasi, narasi. Nah, itu merupakan jenis paragraf secara isi. Tapi kalau ditanya ada berapa sih jumlahnya? Nah, jumlahnya secara umum hanya ada 5. Kalau kalian ingin menghafalnya lebih cepat, kelima jenis paragraf ini bisa kita sebut dengan lafal depan. D, E, P, A, N. Depan, oke? Ingat-ingat, depan. Nah, depan itu apa saja sih depan? Yang D itu adalah deskripsi. Untuk yang E, eksposisi. Yang P, persuasi. A
argumentasi, dan N-nya narasi. Oke, jadi depan itu adalah gabungan dari 5 jenis paragraf secara isi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Jadi biar lebih cepat hafalnya, langsung aja kita sebut depan. Oke. Nah, deskripsi itu paragraf yang berisi gambaran suatu objek. Oke. Gambaran suatu objek secara detail. Ya. Biasanya kalian menjumpai paragraf deskripsi ini biasanya paling sering itu di novel-novel yang kalian baca atau mungkin cerpen yang kalian baca. Itu kan pasti ada paragraf deskripsi yang menggambarkan tentang sosok tokoh yang sedang ditampilkan oleh penulis, ya. Nah, nanti contohnya akan saya tampilkan di slide berikutnya, oke? Kemudian berikutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu paragraf yang berisi penjelasan mengenai sesuatu. Poinnya adalah penjelasan. Pokoknya segala sesuatu teks, kalau kalian membaca teks, isinya itu penjelasan. Kalian seperti dijelaskan tentang suatu informasi, suatu wawasan baru. Nah, itu namanya eksposisi. Biasanya dia ditandai dengan adanya kata definisi. Oke? Kata definisi itu adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan lain sebagainya. Biasanya tandanya itu, ya. Nanti untuk paragraf eksposisi ini akan dibahas lebih lanjut, ada materinya sendiri ya di kelas kalian nanti. Nah, ini kita hanya pengenalan awal aja. Jadi eksposisi paragraf yang berisi penjelasan. Oke? Nanti contohnya akan ditampilkan di slide berikut. Kemudian yang ketiga ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan atau bersifat mempengaruhi. Jadi kalau kita membaca paragraf, kita seakan-akan isinya itu kayak mempengaruhi kita gitu, mengajak kita untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu respon. Nah, itu namanya persuasi. Contohnya bagaimana? Nanti akan kita tampilkan slide-nya, oke? Yang A, argumentasi, yaitu paragraf yang berisi paparan pendapat. Oke, sesuai dengan namanya argumentasi dari bahasa Inggris ya. Argument dia adalah paparan pendapat. Jadi paragraf yang berisi tentang pendapat baik dari berbagai sumber, orang, data, dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari argumentasi. Nanti kita akan cek contohnya. Dan yang terakhir untuk N adalah narasi. Narasi adalah paragraf yang berisi peristiwa atau cerita. Ini udah jelas ya. Kalian membaca novel, membaca cerpen, dongeng, fabel, itu mereka paling dominan menggunakan paragraf narasi. Oke, sekarang detail contohnya bagaimana sih? Nah, untuk contohnya yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi itu penggambaran suatu objek secara detail. Tujuannya adalah agar pembaca bisa benar-benar mengimajinasikan sosok yang digambarkan. Nah, ini ada contoh dari paragraf deskripsi. Oke, selama aku mengenalnya, dia adalah sosok yang baik dan menyenangkan. Dia juga selalu tahu bahwa aku sedang berduka atau kesusahan tanpa pernah sekalipun aku menceritakan kepadanya. Tak ayal, dia pun sering membantuku melewati masa-masa sulit yang kualami. Sayangnya, dia memiliki sifat yang tertutup dan terlalu lugas saat berbicara. Hal itulah yang membuat jumlah teman-temannya sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Padahal, jika orang-orang mau memahami dan menerima sifatnya, niscaya mereka akan mendapat perlakuan baik seperti yang telah aku rasakan. Nah, ini merupakan deskripsi. Jadi kita itu digambarkan tentang sosok dia, bahwa dia ini sosok yang baik, menyenangkan, dan dia itu bisa tahu keadaan seseorang yang sedang berduka ataupun kesusahan gitu loh, walaupun tidak pernah kita ceritakan kepada dia. Nah, ini kayaknya dia ini orangnya indigo ya. Nah, tetapi dia juga punya sifat yang lain, yaitu dia tertutup dan terlalu lugas saat berbicara. Hal inilah akhirnya dia dijauhi teman-teman. Nah, dari contoh ini kita akhirnya bisa membayangkan, mengimajinasikan bagaimana sosok si dia ini dalam cerita. Nah, ini merupakan deskripsi, penggambaran secara detail tentang sesuatu. Saya tulis sesuatu karena dia tidak terbatas kepada orang. Dia juga bisa menggambarkan tentang hewan, tentang benda, dan lain sebagainya.
Oke, oleh karena itu saya katakan menggambarkan sesuatu ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Setelah deskripsi ada eksposisi. Nah, eksposisi tadi paragraf yang berisi tentang penjelasan ya. Ciri-cirinya ada kata definisi. Nah, bisa terlihat. Nah, ini adalah kata definisi. Adalah kuda laut adalah hewan yang berkembang baik dengan bukan baik, ini biak ya. Kuda laut adalah hewan yang berkembang biak dengan cara kehamilan pada si jantan. Dari situ, kuda laut jantan memiliki kantung pengeraman yang disebut dengan brood pouch yang terdapat pada perutnya. Pasangan kuda laut adalah pasangan sehidup semati. Apabila pada hewan lain terjadi transfer sperma dari jantan ke betina, maka pada kuda laut malah sebaliknya. Kuda laut betina akan mentransfer sel telurnya ke kantung pengeraman kuda laut jantan hingga telur tersebut menetas. Kuda laut biasanya bisa mencapai tingkat dewasa pada usia 7 bulan. Nah, ketika kita membaca paragraf ini, kita seakan-akan seperti dijelaskan tentang suatu informasi ya. Di sini ada informasi tentang kuda laut. Oke? Jadi kita ditunjukkan bahwa kuda laut itu seperti ini loh. Dia itu berkembang biaknya seperti ini. Ternyata dia berkembang biaknya tidak melalui si betina, tapi melalui si jantan. Nah, ini namanya eksposisi. Oke? Dan ini berbeda dengan deskripsi loh ya. Kalau deskripsi itu dia menggambarkan satu objek fokus dan secara khusus detail. Kalau eksposisi dia bisa menggambarkan sesuatu tapi secara umum. Seperti kuda laut ini kita dijelaskan secara umum kuda laut. Oke? Jelas ya perbedaannya. Nah, kita lanjut di contoh berikutnya. Ada paragraf persuasi. Ini paragraf yang berisi ajakan ya. Atau kita nanti akan seolah-olah akan terpengaruh dengan paragraf ini ketika membacanya. Ini ada contoh. Pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, maka kita jugalah yang akan diuntungkan. Nah, di sini terlihat beberapa kalimat yang bersifat pengaruh terhadap kita ya, yaitu di sini ya. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan. Nah, di sini kita dipengaruhi atau diajak agar kita itu sadar untuk menjaga lingkungan, ya kan? Menjaga lingkungan dan akhirnya nanti jika lingkungan terjaga, maka kita jugalah yang akan diuntungkan. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf persuasi atau ajakan. Kita lanjut. Berikutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini yang berisi pendapat. Contohnya, musim kemarau pada tahun ini merupakan kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen, karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Sudah jelas sekali kita bisa melihat bagian yang merupakan pendapat ya. Di sini ada menurut BMKG tahun ini. Nah, kalimat ini merupakan pendapat dari BMKG. Sedangkan menurut data, nah ini jadi paragraf ini menampilkan uraian atau paparan pendapat dari BMKG yang berpendapat tentang musim kemarau pada tahun ini yang merupakan kemarau terparah. Nah, ini namanya paragraf argumentasi. Kita lanjut untuk contoh yang terakhir, yaitu paragraf narasi. Ini sudah sangat sering kalian baca ya di setiap novel yang kalian baca, atau mungkin di Wattpad ya. Anak muda sekarang lebih suka baca Wattpad ya. Di situ banyak sekali cerita-cerita. Nah, ini ada cerita. Liburan kemarin aku dan keluargaku berlibur ke pantai di daerah selatan kota Yogyakarta.
Seperti biasa, kami berangkat selepas sholat subuh. Tempat tujuan wisata pertama kami adalah Pantai Parangtritis. Dengan perjalanan lebih dari 1 jam dari kota Solo, akhirnya kami sampai di pantai dengan pasir putih yang indah. Kami tidak lupa pula membawa paket lengkap perawatan kulit wajah dan badan dari Ertos Skincare untuk menjaga kulit dari sinar matahari. Ini bukan endorse ya, contohnya memang gini. Kami sangat senang menghabiskan waktu sampai siang di sana. Ini udah jelas merupakan cerita karena kita ditampakkan atau dipaparkan dengan suatu ilustrasi alur peristiwa kejadian mulai dari kejadian awal sampai akhir ya. Ini merupakan bagian dari narasi. Mungkin itu contoh sederhana dari beberapa jenis paragraf yang ada 5 itu yang kita sebut dengan depan. Jadi untuk lebih detailnya akan kita bahas di materi-materi kita sesuai dengan kelas masing-masing ya. Nanti akan kita belajar lebih detail tentang paragraf deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi secara detail, baik secara definisi, struktur yang membangun, cara penulisan, dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin cukup itu pertemuan hari ini tentang jenis paragraf secara isi ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis paragraf secara letak ide pokoknya. Oke? Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin bertanya silakan langsung komentar di WhatsApp ini aja ya, biar nanti saya bisa langsung menjawab. Buat kalian yang ingin lebih dekat dengan saya bisa ngikutin sosial media saya di bawah ini, ada Facebook, ada Instagram, ada juga YouTube. Oke. Dan sekian tugas untuk kalian di rumah. Tugasnya sangat simpel sekali, sangat gampang sekali ya. Yang pertama, jaga iman. Yang kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, jaga semangat. Yang keempat, selalu bahagia. Dan yang kelima, jangan berhenti berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi. Karena kita semuanya sudah sangat lelah berada di rumah dan kita sangat rindu sekali dengan suasana sekolah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya Bang Kowi. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.